Tapi logikanya gini, kenapa dia harus respect orang yang bahkan nggak respect sama waktunya sendiri, energinya sendiri, dan mimpinya sendiri? Nah, di situ tuh inti masalahnya. Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Nah, hari ini gue bakal ngoceh lumayan lama nih, buat jadi pengingat aja sih kalau kamu masih aja nggak dihargain. Gini, banyak orang masuk ke hubungan tuh ngerasa udah tahu banget apa yang paling nyakitin pasangan kalau lagi nggak dihargain. Kebanyakan mikirnya sih hal-hal klasik kayak diselingkuhin, dibohongin, atau dicuekin. Iya sih emang sakit juga kok, tapi kalau kita jujur-jujuran nih, yang bikin hati sama ego paling kejedot keras bukan itu. Justru pas dia sadar kalau validasi, perhatian, atau pengakuannya udah nggak kamu butuhin lagi. Nah ini nih yang sering bikin orang salah paham. Soalnya dari dulu kita dicekokin sama mindset, kalau kamu kasih semua hal, perhatian, duit, kesetiaan, support, otomatis pasangan bakal respect dan hargain balik. Tapi coba deh mikir, kalau bener gitu. Kenapa masih banyak banget orang baik yang akhirnya malah ditinggal, patah hati, atau digantiin sama orang baru yang bahkan dia belum kenal lama? Nah jawabannya pahit sih, tapi real. Nggak semua orang bisa ngehargain sesuatu yang dikasih terlalu gampang. Jadi yang sebenarnya paling nyakitin tuh bukan marah kamu, bukan sikap diam kamu, bahkan bukan kamu cabut dari hidupnya. Yang bikin dia paling kepukul tuh saat kamu tetap jalanin hidup kayak biasa seakan-akan tanpa dia pun hidup kamu tetap oke. Disitulah dia sadar, ternyata posisinya nggak sepenting yang selama ini dia kira. Dan itu yang jadi tamparan paling keras, bakal ngerasa kayak, anjir. Ternyata gue nggak sepenting itu. Nah ini nih yang bakal kita kupas tuntas. Jadi siap-siap, karena abis ini kita bakal bahas kenapa momen itu bisa jadi plot twist paling nyesek dalam hubungan. Oke, let's break it down teman-teman. Jadi gini guys, gue pengen kamu bener-bener ngerti poin ini. Hubungan tuh kuncinya bukan di perasaan doang, tapi di dinamika. Perasaan bisa naik turun, kadang manis, kadang hambar. Tapi dinamika, itu yang benar-benar ngatur ritme. Dan salah satu dinamika paling nusuk tuh gini. Begitu pasangan kamu ngerasa kamu udah nggak butuh lagi pengakuan atau validasi dia, langsung deh powernya runtuh. Apalagi, kalau dari awal dia emang nggak ngargain kamu, rasa powerless itu rasanya kayak ditampar keras. Karena dia kira pegang kendali. Ternyata kagak. Sekarang coba mikir. Kalau pasangan kamu tiba-tiba mulai narik diri, sok cuek, atau ngeremehin semua effort kamu, itu udah kode keras banget sebenarnya. Ya udah, kamu bukan prioritas gue. Dan di titik ini, kebanyakan orang langsung salah langkah. Panik, ngejar, mohon-mohon, bahkan makin ngoyo biar dianggap. Padahal makin kamu ngejar orang yang nggak ngargain, makin kamu ngasih bukti kalau emang bener kamu bisa diremehin. Akhirnya, ya kamu sendiri yang jadi nggak kelihatan, invisible, karena power kamu kasih gitu aja, kayak gratisan. Nah, sekarang masuk ke plot twist paling bikin kaget. Yang sebenarnya bikin pasangan kamu bener-bener kepukul bukan pas kamu ngamuk, nangis lebay, atau ribut nggak kelar-kelar. Justru kebalikannya bro sis. Yang paling bikin dia sakit tuh pas kamu tetap jalan dengan vibe untouchable, jalan dengan self-respect tinggi banget, sampai seolah bilang, gue nggak butuh validasi kamu buat survive. Nah, di situ gamenya kebalik. Yang tadinya dia ngerasa kamu bakal muter terus di orbit dia, malah tiba-tiba dia yang kejedot sendiri karena sadar posisinya udah nggak sepenting dulu. Dan catet nih, ini bukan soal main drama cinta-cintaan, bukan soal sengaja bikin cemburu, nggak sama sekali. Ini murni tentang kamu reclaim posisi kamu sebagai orang yang ngerti value dirinya sendiri. Karena begitu kamu sadar diri kamu lebih berharga daripada opini pasangan, kamu bakal lihat jelas banget. Kurangnya rasa respect dari dia, itu sebenarnya nggak pernah nurunin value kamu, malah justru bikin dia sendiri makin nggak relevan di hidup kamu. Dan percayalah, rasa kehilangan kayak gitu sakitnya jauh lebih nancep daripada ribut, debat, atau ngemis-ngemis validasi. Nah lanjut ya, coba bayangin deh, pasangan yang dulu ngerasa bisa ngatur kamu kayak boneka. Chat kamu dicuekin, mimpi kamu diketawain, terus kamu dibanding-bandingin mulu sama orang lain. Nah, biasanya orang panik kan? Ngejar validasi, sibuk jelasin diri, sampai capek sendiri. Tapi kali ini kamu ubah arah energinya. Bukannya ngejar, kamu fokusin ke goals kamu, kesehatan kamu, pertumbuhan diri kamu. Kamu nggak lagi ngerasa perlu klarifikasi, nggak mohon-mohon, nggak ribut. Kamu cuman tumbuh. Dan pas itu kejadian,
Dia nggak lagi jadi pusat semesta kamu. Nah, di titik inilah dia paling kejedot. Kenapa? Karena pada dasarnya semua manusia butuh rasa penting. Dan begitu orang yang tadinya kita kira bakal ngejar terus, malah berhenti ngejar, langsung kerasa tuh bolongnya. Itu kayak reality check yang bikin dia sadar, anjir, ternyata gue bukan hadiah, cuma pilihan biasa aja. Dan tamparan kayak gitu lebih pedes daripada kamu ngomong kasar ke mukanya. Tapi catet, ini bukan soal balas dendam. Bukan tentang bikin dia nyesel. Atau sengaja bikin sakit hati. Sama sekali bukan. Ini tentang kamu sadar value kamu sendiri. Dan gak ngasih harga diri kamu buat orang yang gak bisa ngargain. Rasa sakit yang dia rasain itu cuma efek samping dari kamu akhirnya berdiri tegak di power kamu yang asli. Masalahnya, banyak cowok cewek di luar sana gak suka denger ini. Karena artinya kamu harus berhenti nyalahin pasangan kamu dan mulai sadar betapa gampangnya kamu kasih power kamu ke orang lain. Padahal kuncinya simple banget. Makin kamu nggak ngejar validasi, makin tinggi respect yang kamu dapat. Dan disinilah pedesnya. Pas orang yang dari awal nggak pernah ngehargain kamu, tiba-tiba sadar, dia udah nggak punya akses lagi ke kamu. Nggak bisa seenaknya pakai waktu kamu, nggak bisa nikmatin energi kamu, bahkan kehadiran kamu pun udah nggak ada buat dia. Nah, itu dia rasa sakit paling real. Jadi inget baik-baik, kamu nggak perlu teriak-teriak, nggak usah main game drama-drama, apalagi sibuk ngebuktiin diri. Justru the most powerful move itu sesimpel kamu berhenti ngasih dia privilege buat dibutuhin. Dan percaya, itu lebih nyakitin daripada pidato panjang putus hubungan. Sekarang kita gas lebih dalam, coba ingat, apapun yang selalu tersedia itu ujung-ujungnya kehilangan value. Mau itu duit, makanan, bahkan hubungan. Semakin gampang diakses, makin gampang juga orang meremehin. Dan rules ini berlaku juga ke kamu, mau cowok atau cewek. Kalau kamu terlalu gampang diakses, selalu angkat telepon, selalu nurunin jadwal, selalu nyoba buktiin diri, kamu sebenarnya lagi ngirim sinyal tanpa sadar. Gua nggak punya hal lain yang lebih penting. Dan walaupun pasangan kamu nggak ngomong langsung, di titik itulah respect dia mulai hilang pelan-pelan. Kenyataan pahitnya tuh gini. Pasangan itu nggak bakal kagum sama orang yang rela naro dirinya paling bawah cuma demi dapat kasih sayang. Yang bikin dihargain justru orang yang tetap tegak di tujuan hidupnya, punya value sendiri, dan bikin orang lain harus earn waktunya, harus usaha buat dapat perhatiannya. Karena simple aja, sesuatu yang langka itu jadi berharga, sementara yang kebanyakan malah gampang dibuang. Itu kenapa banyak orang jadi frustrasi. Udah ngasih segalanya, tapi bukannya dapat respect malah makin diremehin. Bukannya dapat apresiasi, malah dianggap biasa aja. Kok bisa? Karena kalau kamu selalu available tanpa batas, hasilnya ya bosen. Kamu udah hapus semua tantangan, nggak ada rasa penasaran, nggak ada eksklusivitas. Kayak bayangin aja orang yang tiap ada telepon langsung angkat dalam 2 detik, tiap dapat chat langsung cancel rencana biar bisa standby, dan nggak pernah bisa bilang enggak. Awal-awal mungkin pasangan kamu seneng, merasa, wah enak banget nih gampang. Tapi lama-lama dinamika berubah. Dia udah nggak penasaran lagi kamu lagi di mana, soalnya udah tahu kamu pasti nungguin. Nggak ada lagi excitement buat earning waktu kamu, karena udah pasti dijamin dapat. Dan di titik itulah, predictability-nya ngebunuh interest. Nah lanjut ya, ini bagian kontroversialnya. Banyak orang nganggep terlalu available itu tanda setia, tanda peduli, tanda cinta. Mereka kira itu bukti kekuatan. Padahal aslinya, itu sinyal desperate. Kesetiaan tanpa self-respect itu bukan kesetiaan, tapi penyerahan diri. Dan meskipun pasangan kamu mungkin nerima itu sebentar, deep down, respect-nya bakal turun. Dan sakit paling parah buat pasangan yang nggak ngargain kamu tuh, pas dia sadar kalau perhatian kamu tuh nggak unlimited. Bahwa kamu nggak duduk manis nungguin cuma buat nyenengin dia. Bahwa kalau dia nggak bisa hargain kehadiran kamu, ya kamu bisa alihin itu ke orang lain, atau malah balik invest lagi ke diri kamu sendiri. Nah, disitulah sting paling real berasa. Rasa kehilangan dari sesuatu yang tadinya dianggap biasa. Padahal ternyata priceless banget. Let's say ada cowok yang pacaran sama cewek. Awalnya semua oke, tapi lama-lama effort dia udah nggak dihargain lagi. Telepon dicuekin, chat dibalesnya berhari-hari, mimpi-mimpi dia malah diketawain. Nah, bukannya mundur, si cowok ini malah makin ngotot. Dibeliin hadiah, makin sering nelpon, sampai hidupnya diputer-puter demi bikin ceweknya happy. Dan apa yang terjadi? Ceweknya malah makin ngejauh, karena desperate-nya si cowok itu,
justru jadi bukti kalau semua power ada di tangan dia. Sekarang bayangin skenario yang sama, tapi endingnya beda. Bukannya makin ngejar, si cowok ini malah step back. Bukan berarti dia nggak peduli lagi ya, tapi dia berhenti bikin dirinya terlalu gampang diakses. Dia balik fokus ke hidupnya, nongkrong lagi sama temen, gas olahraga, seriusin kerjaan, fokus ke goals. Udah nggak ada lagi tuh balas chat dalam 2 detik atau teleponin tiap jam. Dia jadi cowok yang punya arah. Nah, efeknya apa? Tiba-tiba ceweknya ngerasain kehilangan. Dia mulai sadar ada gap, ada ruang kosong yang biasanya ketutup sama perhatian cowoknya. Dan disitulah muncul pertanyaan. Kok dia nggak ngejar gue lagi? Fokusnya sekarang ke siapa? Atau ke apa? Nah, shift kayak gini tuh powerful banget. Karena bikin dia harus refleksi dan egonya mulai kegeser. Pelajarannya apa? Ya, respect itu selalu nyambung sama scarcity, sama kelangkaan. Cowok-cewek yang bikin dirinya terlalu available tuh kayak air keran, ngalir terus, gampang diambil, ujung-ujungnya diremehin. Tapi orang yang ngerti value waktunya, dia kayak wine langka. Nggak semua orang bisa dapet, akses ke dia tuh harus di-earn. Itu kenapa step back tuh bukan soal hukuman, tapi soal self-respect. Kamu lagi ngingetin diri kamu dan pasangan kamu, kalau waktu kamu itu berharga. Kamu nggak lahir buat dikuras atau disepelein. Dan begitu boundaries itu berdiri jelas, sesuatu yang menarik bakal kejadian. Meski dia nggak ngomong terang-terangan, dia bakal ngerasain kehilangan. Dia bakal ngerasa, anjir, yang dulu gua anggap biasa aja, ternyata nggak segampang itu lagi. Dan rasa nggak nyaman itu, brosis, sakitnya real banget. Banyak orang salah kaprah mikir cinta itu artinya harus selalu available, harus selalu ada kapanpun dibutuhin. Padahal, cinta yang sehat tuh butuh respect, dan respect nggak akan pernah hidup tanpa boundaries. Karena begitu kamu ada di mana-mana, setiap saat, kamu malah ngapus satu hal paling berharga dari diri kamu, kelangkaan kamu. Jadi ingat nih brosis, terlalu gampang diakses itu bukan bikin pasangan makin sayang, tapi justru bikin respect ke kamu makin turun. Begitu kamu berhenti jadi on call tiap detik, dinamika langsung berubah total. Dan kalau dari awal dia emang nggak ngargain kamu, shift ini bakal jauh lebih nyelekit daripada 1000 kata-kata. Karena tiba-tiba dia sadar. Kamu bukan lagi orang yang diam-diam nunggu di belakang layar, kamu orang yang terus maju. Entah dengan dia atau tanpa dia. Nah, ada satu kebenaran kontroversial yang sering dilewatin sama banyak orang. Diam itu punya power lebih gede daripada 1000 kalimat. Kata-kata bisa diputer-puter, debat bisa di-skip, penjelasan bisa diabaikan. Tapi diam itu bikin orang ketemu sama dirinya sendiri. Buat pasangan yang nggak pernah ngargain kamu, diam kamu bisa lebih nyakitin daripada pidato panjang lebar. Kenapa bisa sekuat itu? Karena diam ngilangin bensin buat dramanya. Pas dia ngeremehin kamu, ngejek usaha kamu, atau pura-pura nggak lihat keberadaan kamu, kebanyakan orang kejebak buat bereaksi. Marah, ngejelasin, minta pengakuan. Tapi setiap kali kamu ngelakuin itu, kamu sebenarnya lagi ngasih bukti kalau dia masih punya remote buat ngontrol emosi kamu. Dia tahu dia bisa pencet tombol kamu. Dia tahu dia bisa nguras energi kamu. Dia tahu dia bisa bikin kamu goyah. Tapi pas kamu jawab semua sikap gituan dengan diam, dinamika langsung kebalik. Tiba-tiba dia nggak dapet apa yang dia ekspektasiin. Nggak ada ribut, nggak ada debat, nggak ada desperate buat didengerin. Yang dia dapet cuma ruang kosong. Ruang di mana dulu perhatian kamu selalu ada. Dan percayalah, diam itu punya gema. Diam itu ada beratnya. Diam itu bikin orang mikir. Diam itu munculin pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab sama kata-kata. Dan pas kamu berhenti nanggepin ketidakhormatan, kamu sebenarnya lagi maksa dia buat nanya ke dirinya sendiri. Kok dia nggak bereaksi ya? Kenapa dia nggak ribut lagi? Kenapa dia nggak ngerasa perlu ngejelasin apa-apa sekarang? Nah, rasa nggak pasti itu bikin nggak nyaman banget. Dan justru ketidaknyamanan kayak gitu yang punya power gede banget. Banyak orang tuh sering ngeremehin seberapa berisiknya mereka sendiri gara-gara kebanyakan ngerocos. Padahal gini loh, kamu nggak perlu kok justify diri kamu ke orang yang jelas-jelas udah nggak ngargain. Kamu juga nggak usah ngulang-ulang kata yang sama berharap suatu saat bakal nyantol di kepalanya. Diam itu sebenarnya pelindung harga diri. Diam itu ngasih sinyal tanpa sepatah kata pun, kamu nggak akan rebutan tempat di hidup orang. Kamu entah emang belong di situ atau enggak. Coba inget deh, berapa kali kamu udah ngomong sampai hati kamu kebuka habis-habisan, tapi nggak ada yang berubah.
Berapa kali kamu udah ngejelasin kebutuhan kamu, tapi tetap aja dicuekin. Frustasi itu muncul karena kamu percaya kata-kata bisa nyelesain sesuatu yang sebenarnya cuma bisa diberesin sama boundaries. Dan diam itu ultimate boundaries. Itu kayak bilang, gue udah nggak main game ini lagi. Sekarang biar lebih relate. Diam tuh bukan berarti kamu jadi pura-pura nggak peduli atau ngilangin eksistensinya. Bukan. Diam itu artinya kamu nggak lagi buang energi buat orang yang emang nggak bisa ngargain. Energi itu kamu arahkan balik ke diri kamu sendiri. Fokus ke goals, ke peace, ke growth kamu. Dengan milih diam ketimbang ribut, kamu berhenti bocorin energi ke konflik dan mulai ngumpulin power dari dalam. Dan ini bagian pedesnya. Diam bikin pasangan kamu ngerasa hal yang dia nggak expect. Nggak penting lagi. Selama kamu masih reaktif, dia tahu dirinya masih punya tempat di dunia emosi kamu. Tapi begitu kamu stop, begitu kamu tahan suara, dia sadar genggamannya udah lepas. Dan itu nyelekit banget, karena bikin dia ngelihat jelas kalau sikap nggak respect, dia udah nggak bisa ngeguncang kamu lagi. Diam juga sebenarnya cermin. Kamu nggak kasih bahan buat diputer-puter, nggak kasih kata-kata buat ditwist, nggak kasih kesempatan buat main victim. Yang tersisa cuma perilaku dia sendiri balik ke mukanya. Dan itu seringkali jauh lebih susah dihadapi daripada ceramah 3 jam sekalipun. Masalahnya banyak orang nyampur adukin diam sama kelemahan. Padahal sebenarnya, diam itu butuh disiplin. Butuh tenaga gede buat nahan kata-kata, apalagi kalau ego kamu lagi kesakitan. Tapi justru disiplin itulah yang jadi pembeda antara orang kuat sama orang desperate. Orang desperate ngejelasin dirinya biar dapat respect. Sementara orang kuat pakai diam buat ngejaga value-nya. Dan inilah truth paling dalam. Diam itu bukan cuma soal dia, tapi juga soal kamu. Diam ngelatih kamu buat berhenti reaktif secara emosi dan mulai mikir strategis. Diam kasih kamu ruang buat lihat segalanya lebih jernih tanpa kabut marah atau frustasi. Diam ngingetin kamu kalau nggak semua pertempuran pantas dikasih energi. Dan yang paling penting, diam bikin kamu bisa cabut dari situasi apapun dengan dignity yang tetap utuh. Ingat nih, diam kamu itu bukan kosong, tapi penuh muatan. Diam itu kayak statement tak kasat mata. Kamu nggak lagi ngemis pengakuan, kamu nggak lagi rebutan remah atensi, dan kamu nggak lagi hidup tergantung sama approval dia. Diam kamu nunjukin kalau kamu lebih milih damai daripada drama, harga diri daripada validasi, dan kekuatan daripada kelemahan. Makanya diam sering lebih nyelekit daripada kata-kata. Karena kalau kata bisa diperdebatin, diam itu nggak ada defense-nya. Diam ngasih kenyataan telak. Kamu udah nggak butuh buktiin diri lagi ke orang yang dari awal aja nggak bisa lihat value kamu. Nah lanjut ya. Gini guys, banyak banget orang, baik cewek maupun cowok, yang buang waktu tahunan stuck di hubungan di mana mereka nggak dihargain, nggak diprioritasiin, nggak dilihat value-nya. Alih-alih naik level, alih-alih maju, mereka malah kejebak. Berharap suatu hari pasangan mereka bangun tidur, terus tiba-tiba ngeh, oh iya ternyata dia berharga banget. Dan mindset kayak gini nih, yang bikin banyak orang jadi patah, jadi stuck, jadi nggak berkembang. Nungguin dia sadar sama value kamu itu buang-buang umur. Balas dendam terbaik tuh bukan ngejelasin diri kamu sampai mulut berbusa, bukan ngemis-ngemis atensi, bukan buktiin diri terus-terusan. Balas dendam terbaik tuh, outgrow dia. Kamu jadi versi diri kamu yang jauh lebih kuat, lebih tajam, lebih fokus, sampai dia nggak ngenalin lagi siapa kamu yang dulu pernah begging buat validasi. Outgrowing itu artinya kamu nggak mau lagi kejebak di pola lama. Artinya upgrade mindset kamu, fisik kamu, duit kamu, habits kamu. Artinya kamu cabut dari ilusi kalau kebahagiaan kamu cuma bisa dari satu orang. Dan di sini nih, orang sering butuh wake up call. Karena banyak banget yang ngasih seluruh energi terbaiknya buat orang yang jelas-jelas udah nunjukin kalau mereka nggak ngehargain. Sementara hal-hal penting yang bisa ngerubah hidup kamu justru kamu abaikan. Nih ya, kenyataan pahitnya. Kalau kamu nggak lagi grow, berarti kamu lagi shrink. Kalau kamu nggak leveling up, berarti kamu makin ketinggalan. Dan kalau kamu ngasih energi terbaik kamu ke orang yang nggak respect kamu, itu sama aja kayak kamu lagi nguras diri sendiri sampai kering sementara dia jalan terus tanpa kamu. Dan itu bukan loyalitas. Itu kelemahan yang kamu bungkus jadi alasan setia. Sekarang gini guys, stop nyebut itu cinta kalau sebenarnya itu cuma rasa takut kesepian. Banyak banget yang pakai kalimat, gue setia kok, buat nutupin kenyataan kalau mereka sebenarnya cuma takut mulai dari nol lagi. Nih ya, controversial truth yang harus kamu cerna baik-baik. Makin kamu nempel sama orang yang nggak ngehargain kamu,
makin dia nggak akan pernah ngehargain. Karena jujur aja, nggak ada hal yang lebih nggak menarik daripada cowok atau cewek yang ogah tumbuh, ogah berkembang, cuma stuck di tempat yang sama. Satu-satunya cara buat ubah cerita ini ya cuma satu. Kamu harus bangun, sadar, dan outgrow dia. Bayangin, pas dia lihat kamu udah jalan terus, udah nggak ngorbit lagi di sekitar hidupnya. Pas dia sadar kamu lagi bangun hidup yang nggak butuh validasi dari dia. Boom. Di situ baru rasa sakitnya nyampe. Bukan karena kamu sengaja bikin dia sakit hati, tapi karena kamu buktiin kalau sikap dia yang nggak ngasih value ke kamu, sama sekali nggak bisa ngehentikan kamu buat terus berevolusi. Outgrowing itu powerful banget, karena fokusnya balik lagi ke diri kamu. Bukan soal balas dendam, bukan soal bikin dia jealous, tapi soal bikin diri kamu sendiri naik kelas. Jadi orang yang nggak ngejar sesuatu yang nggak respect balik. Jadi orang yang nggak settle cuman buat di undervalue. Jadi orang yang make rasa sakit sebagai bahan bakar, bukan biarin sakit itu ngerusak kamu. Coba bayangin deh, semua energi yang tadinya kamu habisin buat ngejar dia, kamu alihin ke growth kamu. Yang tadinya nge-spam dia 50 chat, sekarang kamu pakai buat baca, latihan, kerja keras, bikin karya. Yang tadinya bengong nungguin atensi dia, sekarang kamu invest buat bangun diri kamu, tubuh kamu, karir kamu, tujuan hidup kamu. Transformasi kayak gitu bukan cuma ngerubah cara dia ngelihat kamu, tapi juga ngerubah cara kamu ngelihat diri kamu sendiri. Dan ini kunci yang harus kamu ingat. Outgrowing bukan cuma biar dia sadar apa yang udah dia hilangin, tapi biar kamu sadar sendiri, apa aja yang sebenarnya udah lama kamu abaikan. Karena gini, versi terbaik dari diri kamu tuh nggak butuh validasi terus-terusan, nggak ngemis remah perhatian, dan nggak akan stay di tempat di mana kamu nggak dihargain. Versi terbaik dari diri kamu justru bikin orang respect tanpa harus ngomong apa-apa. Karena hidup kamu sendiri udah jadi bukti, lebih keras suaranya daripada debat panjang atau argumen apapun. Nah lanjut ya. Kalau kamu masih ngejar-ngejar orang yang udah jelas-jelas nunjukin kalau dia nggak ngehargain kamu, saatnya kamu bangun. Stop buang tenaga ke lubang nggak ada dasarnya. Stop nungguin dia berubah. Stop mikir kalau suatu hari nanti dia bakal sadar betapa berharganya kamu kalau kamu sabar cukup lama. Percaya deh, itu nggak bakal kejadian. Dan misalnya pun kejadian, kamu tetap aja jadi orang yang buang bertahun-tahun hidup cuma buat nungguin. Kemenangan sebenarnya tuh bukan pas dia balik, tapi pas kamu cabut dan kamu outgrow dia. Karena pas kamu udah naik level, kamu bakal nengok ke belakang sambil ketawa sendiri. Gila, dulu gue sampai segitunya minta diperhatiin. Kamu bakal jauh lebih respect sama diri kamu sendiri, daripada pernah peduli sama opininya dia. Dan transformasi itu, growth itu, adalah hal yang nggak bisa dia ambil dari kamu. Outgrowing itu sebenarnya closure yang kamu cari-cari. Pesan tanpa kata-kata, tamparan yang lebih nyelekit daripada ceramah sejam. Karena itu bukti, kamu nggak pernah butuh dia buat jadi hebat. Kamu cuma butuh sadar dan mulai hargain diri kamu sendiri. Dan sekarang gue mau nitip satu kalimat yang mungkin pedes, tapi wajib banget kamu telan. Nih ya, alasan kenapa banyak orang, entah cowok atau cewek, nggak ngehargain pasangannya, itu karena si pasangannya duluan nggak ngehargain dirinya sendiri. Boom! Itu dia statement yang kontroversialnya. Banyak orang sibuk nyalahin pasangan mereka. Dia nggak respect gue, dia ninggalin gue, padahal gue udah kasih segalanya. Tapi yang nggak disadarin, gimana orang lain bisa nge-value kamu kalau kamu sendiri aja diskon harga diri kamu setiap hari? Coba pikirin, kamu batalin semua rencana kamu cuma biar bisa masuk ke jadwal dia. Kamu bales chat dia secepat kilat, seakan-akan hidup kamu muter cuma buat dia. Kamu rela ngalah, ngorbanin mimpi, tenaga, waktu semua, dengan harapan suatu hari dia bakal bilang, "Oke, sekarang gue sadar kamu berharga." Tapi logikanya gini, kenapa dia harus respect orang yang bahkan gak respect sama waktunya sendiri, energinya sendiri, dan mimpinya sendiri? Nah, di situ tuh inti masalahnya. Makanya gue bilang, kalau dia gak bisa ngehargain kamu, satu-satunya jalan keluar tuh ya stop kasih dia power buat nentuin harga diri kamu. Hargain diri kamu di atas perasaan kamu sampai entah dia mau stay atau cabut, kamu tetap kokoh. Itu pondasi respect yang asli. Dan jangan salah paham, ini bukan berarti kamu jadi dingin, kejam, atau nggak punya hati. Ini soal kamu nolak jadi lemah, nolak jadi bayangan dari versi diri kamu yang sebenarnya bisa lebih kuat. Kamu harus sadar, kekuatan sejati itu nggak datang dari perasaan dibutuhin, tapi dari kamu bisa lengkap berdiri sendiri.
Sebagai penutup guys, nah ini yang sering cowok-cewek kelupaan. Pas kamu berhenti ngejar validasi, terus mulai ngejar growth, semuanya berubah. Kehadiran kamu berubah, cara orang ngeliat kamu berubah, dan iya, bahkan orang yang dulu cuekin kamu bakal ngeh. Tapi bedanya, saat itu kamu udah nggak butuh validasi mereka lagi. Karena kamu udah naik level, udah jadi versi diri kamu yang lebih tinggi. Makanya, outgrowing dia, diem, dan nggak terlalu available itu bukan taktik main-main. Itu standar hidup. Prinsip yang bikin kamu tetap punya martabat dan terus maksa kamu buat tumbuh. Itu satu-satunya cara menang yang beneran. Gini aja deh guys, stop jadi orang yang rela ditaruh di posisi undervalue. Stop mikir kalau loyalitas artinya stay di tempat kamu nggak dihargain. Stop pakai alasan cinta buat nutupin fakta kalau kamu sebenarnya takut tumbuh. Karena cinta tanpa respect tuh cuma kelemahan yang dibungkus romantis. Dan kelemahan nggak akan pernah bikin kamu dikagumi. Gue tahu ini nggak enak didengar, mungkin ada yang langsung defensif. Tapi justru kalau omongan ini nyelekit, berarti ini lagi ngomong langsung ke realita hidup kamu. Jangan kabur, tapi ambil ini sebagai wake up call yang selama ini kamu hindarin. Sekarang gue mau denger balik dari kamu. Pernah nggak kamu ada di situasi di mana kamu sadar ternyata dia nggak pernah benar-benar ngehargain kamu? Respon kamu gimana waktu itu? Kamu malah makin ngejar? Kamu ribut pakai kata-kata? Atau akhirnya kamu outgrow dia? Ceritain pengalaman kamu di komen, karena gue bakal baca satu-satu, bahkan gue respon kalau ada waktu ya. Ingat, kamu nih nggak sendirian. Semua orang pernah ada di fase itu. Bedanya, ada yang milih stay, ada yang milih bangkit. Kalau dia nggak ngehargain kamu, stop coba ngerubah dia atau pikirannya. Ubah hidup kamu aja. Karena begitu kamu naik level, begitu kamu jadi diri kamu yang seharusnya, opini dia udah nggak ada artinya. Kamu bakal terlalu sibuk hidup di standar yang lebih tinggi buat mikirin orang yang dari awal aja nggak bisa ngelihat nilai kamu. Itulah kemenangan yang asli. Itu closure yang sesungguhnya. Dan itu kenyataan pahit yang banyak orang nggak berani hadapin. Tapi begitu kamu berani, hidup kamu nggak akan pernah sama lagi. Oke guys, segitu aja dulu buat hari ini. Makasih banyak nih udah nyimak bacotan gua hari ini. Sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.